Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa tsabbit lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan muallif hadzal kitab al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah seberkat nikmat yang Allah karuniakan kepada kita berkat taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berhadir di rumah Allah, di masjid dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan setiap amal yang kita lakukan senantiasa diberkahi oleh Allah, curahkan rahmat, diterima segala amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senantiasa kita niatkan i'tikaf di dalam ini masjid, seraya meniatkan di dalam hati, melafazkan di lisan. Awaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku niat i'tikaf di dalam ini masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu masyaallah hadirin wal hadirat, jamaah, orang tua kami, pengurus Masjid Raudhatul Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan daripada kajian tafsir Jalalain, masih di dalam surah Al-Baqarah, memasuki ayat yang ke-62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Tsumma tawallaytum min ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Walaqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-62 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, bil anbiya'i min qabl, daripada nabi-nabi sebelumnya. Di sini orang yang beriman ini ialah orang yang Islam atau orang yang Muslim. Walladzina hadu, dan orang-orang yang mengikuti daripada Nabi Musa alaihissalam, disebut dia dengan Yahudi. Di istilah Yahudi ini di dalam satu pendapat dikatakan bahwasanya asal daripada kata Yahudi itu diambil daripada salah seorang anak daripada Nabi Yakub alaihissalam yang bernama Yahuza. Dari Yahuza tersebut, maka di dalam bahasa Arab za tersebut diganti dengan dal. Yahuda dikenal dengan kita istilah dengan Yahudi. Wan Nasara, dan orang-orang yang mengikuti daripada Nabi Isa alaihissalam, disebut dia dengan Nasrani. Karena Nasrani ini juga diambil, satu pendapat diambil dari kata bahasa Arab. Di dalam Al-Quran ada disebutkan mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah. Di Nasara itu artinya pertolongan. Dan satu pendapat juga ada yang mengatakan bahwasanya Nasrani itu diambil dari tempat kelahirannya Nabi Isa alaihissalam, disebut dia dengan Nasirah. Di salah satu tempat kelahiran Nabi Isa itu bernama Nasirah. Diambil kata Nasrani tersebut dari tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Wassabi'in, dan orang yang mengikuti daripada Nabi Daud alaihissalam, maka disebut mereka itu dengan as-sabi'in. Man amana billahi wal yaumil akhir, dan bagi siapa saja yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, wa amila sholihan, dan mereka melakukan daripada amal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak ada kesedihan atas mereka. Bapak Ibu masyaallah hadirin rahimakumullah, di antara asbabun nuzul ya. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an itu dikenal dengan asbabun nuzul, artinya sebab-sebab turunnya Al-Qur'an tersebut. Ada beberapa ayat ya, di dalam Al-Quran yang turunnya tersebut dengan ada suatu sebab turunnya, maka disebut dia dengan asbabun nuzul. Kalau di dalam hadis ada dia disebut dengan asbabul wurud ya, sebab-sebab turunnya, sebab-sebab Nabi mensabdakan akan sebuah hadis. Maka salah satu daripada asbabun nuzul di dalam ayat 62 ini, ketika Nabi Musa alaihissalam, dalam suatu ketika Nabi Musa bersedih ya. Kenapa Nabi Musa bersedih? Karena dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada kaumnya sering ditolak, sering dianggap remeh oleh kaumnya ketika itu. Maka Nabi Musa ketika itu berniat untuk tidak lagi menyampaikan kebaikan kepada umatnya, terserah mau mengikuti atau tidak. Maka Allah menurunkan ayat ini, ayat yang ke-62, sungguhnya orang yang beriman kepada Allah, yang mengikuti daripada Nabi Musa, yang mengikuti daripada Nabi Isa, yang mengikuti daripada Nabi Daud alaihissalam, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak ada kesedihan. Bapak Ibu masyaallah hadirin rahimakumullah. Lalu di ayat yang ke-63-nya, wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Wadhkuru, dan ingatlah di dalam tafsirnya, iz akhadna mitsaqakum, ketika kami ambil sebuah janji kepadamu, bil amali bima fit Taurat, dengan mengamalkan Taurat, wa rafa'na fawqakumut tur, dan sungguh kami angkatkan atas kamu Tur, bukit Tur Sina. Di dalam satu ketika ya,
Maka salah satu daripada sifat orang Bani Israel ini, mereka suka membangkang, mereka tidak mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kepada kaumnya, pegang teguhlah apa yang sudah diturunkan oleh Allah di dalam ini Taurat. Akan tetapi karena kesifat mereka tersebut yang suka membangkang daripada para nabi, bahkan kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, ya, salah satu daripada kekejaman yang dilakukan oleh Bani Israel itu ialah mereka membunuh daripada para nabi, mereka membunuh daripada para rasul. Seperti kita sebutkan di minggu yang telah lalu, Nabi Zakaria alaihissalam, ya, Nabi Yahya alaihissalam itu mereka bunuh. Saking kejamnya daripada Bani Israel ini. Jangankan ya wanita, anak-anak yang ada di Palestina sana, seorang nabi pun berani mereka bunuh. Saking kejamnya sifat mereka ini. Jadi dalam satu ketika mereka ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka tidak ingin berpegang teguh dengan kitab Taurat ini, wa rafa'na fawqakumut tur, maka Allah angkat bukit Tursina tadi. Ya, Allah angkat bukit Tursina, bukit Sinai tadi, gunung Tursina tersebut diangkat sampai menggelantung di atas kepala mereka. Jadi bukit Tursina tadi menggelantung, ya, berada di atas kepala mereka. Itu sebagai sebuah ancaman kepada mereka. Sambil dikatakan kepada mereka, misaqakum wa rafa'na fawqakumut tur, khuzu ma atainakum biquwah. Ya, pegang teguhlah apa yang diturunkan kepadamu daripada kitab Taurat ini. Jadi setelah mereka diancam, sebelumnya Nabi Musa mengatakan pegang teguhlah apa yang ada di dalam Taurat ini, amalkan akan isinya. Tapi mereka membangkang, maka Allah ancam dengan meletakkan sebuah bukit Tursina di atas kepala mereka. Artinya kalau mereka tidak mau mengikuti akan Taurat ini, gunung yang ada di atas kepala mereka tersebut siap dijatuhkan untuk menimpa mereka. Jadi karena mereka takut ketika itu, takut akan gunung tadi menimpa akan mereka, maka mereka mengatakan kami akan berpegang teguh dengan kitab Taurat ini. Jadi sudah diancam baru takut mereka. Ya, terkadang sifat-sifat ini merupakan sifat yang salah satu sampai zaman kita sekarang. Ketika kita diancam itu baru kita memiliki perasaan takut. Ya, seperti misalnya anak kita misalnya. Kalau tidak kita ancam misalnya, kalau tidak sholat tidak diberi uang jajan misalnya, baru anak kita mau sholat. Jadi mesti diancam dulu. Sama juga misalnya seperti santri-santri yang ada di pondok. Kalau misalnya tidak mau ke kelas atau tidak mau belajar, nanti dihukum dijemur. Baru rajin belajar. Jadi sifat ancaman ini ya salah satunya untuk supaya mereka itu kembali kepada jalan yang benar, bukan untuk menyiksa mereka ya. Wa rafa'na fawqakumut tur, maka Allah angkat bukit Tursina itu, maka ketika itu karena perasaan mereka takut, khuzu ma atainakum biquwah. Maka dikatakan kepada mereka, pegang teguhlah apa yang ada di dalam kitab Taurat ini, wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingatlah dengan mengamalkannya mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi sesudah diancam baru mereka takut. Kemudian setelah berganti waktu, berganti minggu, bulan berganti bulan, summa tawallaitum. Kemudian mereka berpaling. Jadi sesudah diancam tadi, bukit Tursina berada di atas kepala mereka, mereka mengatakan kami akan berpegang teguh dengan kitab Taurat. Tetapi setelah ancaman tadi sudah dihilangkan, waktu berganti, bulan berganti bulan, summa tawallaitum, mereka berpaling lagi. Artinya tetap kembali seperti biasa, tidak lagi beramal dengan apa yang diturunkan di dalam Taurat, tidak lagi berpegang teguh dengan apa yang Allah turunkan di dalam kitab Taurat tadi.
Tsumma tawallaitum min ba'di dzalika, kemudian mereka berpaling daripada demikian itu. Falaula fadlullah, kalau bukan karena karunia Allah atas mereka, lakuntum minal khasirin, niscaya mereka menjadi orang-orang yang rugi. Jadi kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, niscaya mereka itu termasuk daripada orang-orang yang merugi. Bapak Ibu masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Memasuki ayat yang ke-65-nya, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Nah, jadi ini ayat ini masih diceritakan konteksnya untuk orang-orang Bani Israel, keturunan Bani Israel yang ada di Madinah di zaman Nabi dahulu. Jadi ini untuk mengingatkan. Jadi beberapa minggu yang telah lalu pun sudah kita sebutkan salah satu daripada kandungan Al-Quranul Karim, salah satunya banyak menceritakan kisah-kisah para nabi terdahulu. Banyak mengisahkan tentang orang-orang soleh terdahulu. Di antaranya di dalam Al-Quran ada surah Luqman, ya, kisah Nabi Luqman menasihati akan anaknya. Ada surah Nabi Muhammad, surah Muhammad, ya. Ada surah Al-Qasas berisi kisah-kisah. Jadi kisah-kisah itu diantaranya supaya menjadi ibrah, pelajaran kepada kita di masa yang akan datang. Kisah Nabi Musa dengan Fir'aun mengisahkan bahwasanya orang-orang dahulu itu pernah hidup, ya. Ada suatu masa di mana orang-orang dahulu yang hidup sebelum kita ini, ya, sudah ribuan tahun dahulu, lebih dahulu hidup sebelum kita ada, mereka telah melakukan akan pembangkangan, maka itu akan menjadi sebuah kisah yang akan dikisahkan kepada generasi selanjutnya. Jadi Bapak Ibu masyaallah hadirin rahimakumullah, teringat akan sebuah pepatah, ya. Kalau gajah itu meninggalkan gading, gajah mati meninggalkan gading, tapi manusia itu mati meninggalkan nama. Artinya kita ini ketika mati, apa yang akan dikenang orang kepada kita? Tidak lain dan tidak bukan adalah nama kita. Misalnya siapa misalnya? Si A itu terkenal sebagai perampok misalnya. Terkenal sebagai pembegal, terkenal di Tembilahan misalnya. Maka ketika orang menyebut nama si A, maka yang ada di pikiran orang tersebut ini nih suah melakukan kejahatan. Kepala perampok yang ada di Tembilahan misalnya, ya. Jadi seseorang itu dikenal dengan namanya. Begitu pula sebaliknya, ketika seorang menganggap kita ini seorang yang banyak pengaruhnya akan masyarakat, ketika orang mengenal kita sebagai orang yang baik, maka itu ketika di akhir sholat jenazah itu apa yang dikatakan? Bapak-bapak, saudara-saudara, mari kita saksikan Fulan bin Fulan, apakah ia termasuk orang yang baik? Mari kita saksikan apakah beliau ini, jenazah yang ada di depan ini, termasuk orang yang baik. Maka jamaah menjawab khair, baik. Nah, itu salah satunya sebagai persaksian bahwasanya jenazah yang ada di depan ini sebagai orang yang baik. Itu artinya manusia itu mati meninggalkan nama. Jadi kita hidup sekarang ini Bapak Ibu itu sedang mengukir sejarah untuk anak dan cucu kita kelak. Ini si kakek, si nenek dahulu suah menjadi ulama misalnya, akan mengukir sejarah, jadi akan dikenang akan oleh anak-anak kita, dikenang oleh cucu-cucu kita nantinya, karena kita sedang mengukir sejarah. Bapak Ibu masyaallah hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti, dan sungguh mengetahui oleh kamu akan orang-orang yang melampaui batas minkum fis sabti, daripada mereka itu pada hari Sabtu. Ini kisah sedikit telah kita ulas di pertemuan yang lalu, tetapi kita bahas kembali bahwasanya di zaman Nabi Daud alaihissalam
itu ada sebuah kampung yang bernama Ailah. Jadi di desa Ailah tadi, di perkampungan Ailah tadi, mayoritas penduduknya tersebut bertempat di pinggir lautan atau di pinggir sungai. Dan karena mereka posisinya bertempat di pinggir sungai, maka mayoritas daripada pencarian penduduk tersebut ialah mencari ikan, menjala, melontak mencari ikan, gawiannya sehari-hari. Jadi suatu tempat yang kita tinggal itu menentukan akan salah satu mata pencarian kita. Orang yang tinggal di kabun kan kadang mungkinnya begawi kantor seperti itu, tinggal jauh di kabun sana, kadang mungkinnya setiap hari berbalik-balik. Orang yang tinggal di pinggir laut itu mayoritasnya mencari ikan, seperti itulah. Maka salah satunya yang diperintahkan oleh Nabi Daud alaihissalam ketika itu, Allah memerintahkan kepada kalian untuk tidak mencari ikan, untuk tidak bekerja pada hari Sabtu. Apa sebabnya? Karena hari Sabtu ini merupakan hari yang dikhususkan untuk beribadah kepada kalian, hari untuk bertawajuh. Khusus Sabtu ini hari untuk beribadah, tidak usah mencari ikan, tidak usah bekerja pada hari Sabtu ini. Maka mereka diuji Sabtu sebagai hari yang dikhususkan untuk beribadah. Maka mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Daud. Setelah minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, Allah pun menguji kepada mereka. Maka di hari Sabtu itulah hari yang paling banyak ikan datang. Ikan sampai menjulurkan mulutnya ke lautan tersebut, ke pinggir lautan tersebut. Jadi orang-orang ini melihat dari hari Senin sampai hari Jumat itu ikan tidak banyak. Bahkan bisa tidak ada. Tetapi ketika hari Sabtu mulai ikan tadi banyak. Nah, maka timbullah perasaan mereka bagaimana mencari cara taktik supaya dapat ikan hari Sabtu ini. Tapi mengambil ikannya tadi di hari Minggu. Maka mereka membuat sebuah kolam di pinggir lautan tadi, dilengkapi dengan saluran pipanya. Jadi ketika hari Jumat mereka buka saluran pipa tadi, sehingga hari Sabtu ikan tadi masuk ke dalam kolamnya, sehingga hari Minggu barulah mereka mengambil ikan-ikan tadi. Maka dengan sebab mereka melakukan hal-hal seperti itu, ya, tujuan mereka bukan untuk mengagungkan hari Sabtu tadi, kan, tetapi tujuan mereka ialah untuk mengambil ikan di hari Sabtu. Padahal di hari Sabtu tadi merupakan hari untuk khusus mereka beribadah. Karena sebab mereka melanggar akan perintah Allah, kunu qiradatan khasiin. Jadilah mereka akan kera-kera yang hina. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama mengatakan bahwasanya ya kera-kera itu merupakan salah satu daripada umat Nabi Daud dahulunya yang dikutuk karena melanggar perjanjian pada hari Sabtu itu. Jadi kalau ada sebagian itu di daerah, kalau kita pergi umroh, ada sebagian tempat itu banyak sekali kera-keranya. Nah, mereka itu jenisnya keranya tidak memiliki ekor. Tidak memiliki ekor. Ya, memiliki pantat berwarna merah kera tadi. Itu dikatakan sebagian orang merupakan ya kera yang ketika itu dikutuk pada zaman Nabi Daud alaihissalam, menjadi kera ketika itu. Nah, na'udzubillah min zalik. Jadi memang dijadikan Allah sebagai kera ya. Jadi Allah tidak mustahil menjadikan sesuatu itu. Nah, kita kenal juga kan orang yang durhaka kepada Allah dijadikan batu. Ada dahulu kisah durhaka kepada orang tuanya, menendang ibunya ketika sholat, dijadikan ikan pari. Nah, ya macam-macam lah. Allah tidak mustahil menjadikan sesuatu itu. Walaupun yang asalnya tadinya manusia, tidak mustahil dijadikan Allah akan binatang karena sifat kedurhakaan mereka.
Faja'alna nakala lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Melanjutkan di ayat yang ke-67, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Nah, ini di ayat yang ke-67 mengisahkan bahwasanya pada zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang ayah. Seorang ayah ini merupakan orang yang memiliki harta yang banyak, memiliki rumah yang banyak, memiliki kebun yang banyak, tanah yang banyak. Bisa dibilang sebagai saudagar yang kaya ketika itu, seorang bapak-bapak ini. Maka seorang bapak-bapak ini, ia hanya memiliki seorang putra, seorang anak tunggal. Sedangkan saudara-saudaranya banyak. Saudara-saudaranya banyak yang fakir. Jadi bapak ini hanya memiliki seorang anak putra yang tunggal, sedangkan saudara-saudaranya banyak. Nah, otomatis kan ketika ayahnya tadi meninggal, maka warisan tadi akan jatuh kepada putranya tadi, kepada anaknya. Maka ketika itu timbullah perasaan dengki-dengki daripada saudara-saudaranya. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kita misalnya yang punya anak satu, banyak saudara-saudara kita yang melirik-lirik. Nah, mohon hati-hati saja. Ya, kalau bisa jangan nunggu warisan, kasihanlah anak kita, dibagilah. Nah, dibagi apa yang misalnya untuk kebutuhan dia. Nah, jangan nunggu meninggal dulu hanyar. Karena ini banyak kejadian ini. Saling berbunuhan karena harta warisan. Nah, tidak sedikit kita temukan akan kasus-kasus seperti itu kan. Maka bapak-bapak yang kaya ini hanya memiliki seorang putra. Maka saudaranya tadi karena ingin merebut akan harta seorang bapak tadi, dibunuhnya lah akan putranya tersebut. Nah, maka setelah dibunuhnya, dilemparkannya, dibuangnya mayat anak tersebut di desa sebelah, di kampung lain. Maka waktu berganti waktu, setelah beberapa hari ditemukanlah mayat seorang anak tadi. Maka setelah ditemukan mayat seorang anak tadi, maka yang membunuh tadi seolah-olah ingin menggugat, ya, ingin mencari tahu siapa yang membunuhnya. Nah, ini kalau dalam bahasa kita kan bersembunyi di balik kejahatannya. Seolah-olah dia yang ingin mengungkap kebenaran tersebut, padahal dia yang membunuhnya. Maka yang membunuh tadi bertanya, meminta tolong kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, ini ada seorang mayat seorang anak yang telah dibunuh. Maka kami ingin mengetahui siapa yang membunuhnya. Maka Nabi Musa mengatakan, minta tolong kepada Allah, maka Allah menurunkan ayat yang ke-65 ini. Ayat yang ke-67, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintah kepada kalian an tazbahu baqarah, untuk menyembelih akan seekor sapi betina. Jadi nama Al-Baqarah itu salah satunya diambil daripada kisah Nabi Musa ini yang meminta kepada kaumnya untuk menyembelih seekor anak sapi betina di Baqarah, antazbahu Baqarah. Maka dinamakan dia dengan surah Al-Baqarah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Nabi Musa memerintahkan kepada kaumnya untuk menyembelih daripada sapi tadi, maka kaumnya ini mengatakan, kenapa engkau Musa, kami ini hendak mengetahui siapa yang membunuh anak ini, sedangkan engkau menyuruh kami menyembelih sapi. Artinya apa hubungannya? Tidak nyambung kalau bahasa kaumnya seperti itu. Kami meminta engkau mengungkapkan siapa yang membunuh anak ini, tapi engkau memerintahkan kami untuk menyembelih sapi. Apa hubungannya? Maka mereka mengatakan, antazbahu baqarah qalu atattakhizuna huzwa. Mereka mengatakan, apakah engkau Nabi Musa ingin memperolok-olok kami, ingin menjadikan kami ini sebagai ejekan?
Kami ingin mengungkapkan siapa yang membunuh anak ini, engkau menyuruh kami menyembelih sapi. Apa hubungannya? Maka Nabi Musa mengatakan, qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Sungguhnya aku berlindung kepada Allah daripada orang-orang yang jahil. Nah, artinya Nabi Musa mengatakan itu bahwasanya ada suatu hal yang engkau tidak tahu, ya. Ada suatu hal yang engkau tidak tahu dengan sebab disuruh menyembelih akan sapi betina tadi. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Maka karena Nabi Musa mengatakan aku berlindung kepada Allah daripada kaum yang jahil, maka mereka timbul perasaan akan takut kalau misalnya tidak menyembelih sapi ini akan timbul azab dari Allah. Maka mereka menanyakan, padahal kalau mereka langsung menyembelih akan sapi betina tadi sudah selesai urusan. Nah, Allah memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi betina. Kalau seandainya mereka langsung sembelih sapi tadi, sudah selesai urusannya. Tidak ada lagi. Tapi karena mereka ini memiliki perasaan yang suka kasratu masailihim, suka bertanya dan sulit menyulitkan orang, ya, maka mereka mengatakan, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Wahai Nabi Musa, tunjukkanlah kepada kami akan sapi tersebut. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bik. Artinya mereka bertanya tentang usia atau umur daripada sapi tadi. Apakah sapi tadi tua ataukah sapi tadi muda? Nah, maka dijawab oleh Allah, innal baqara la faridu wala bik. Sapi tersebut tidak terlalu tua dan tidak juga terlalu muda, artinya pertengahan usianya. Tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, usianya pertengahan. Awanum baina zalik, ya. Faf'alu ma tu'marun. Maka Nabi Musa mengatakan, langsung sembelih sapi tersebut. Kalian sudah mengetahui bahwasanya sapi tersebut tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, langsung sembelih ketika itu. Tapi karena mereka kaum Nabi Musa ini, Bani Israel ini, ya tadi suka menyulitkan orang, mereka beranggapan kalau misalnya semakin sering bertanya tadi, maka tidak akan ditemukan lagi sapinya tadi. Nah, maka mereka bertanya lagi, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Wahai Nabi Musa, tunjukkanlah, minta tolonglah kepada Allah supaya menerangkan bagi kami malaunuha, bagaimana warna sapi itu. Nah, ditanya pula bagaimana warna sapi tadi. Padahal kan kalau kita pikir-pikir, yang namanya sapi itu sudah tahu kita warnanya seperti ini. Nah, tidak perlu lagi ditanya warna sapi tadi. Tapi karena mereka ini ya memiliki sifat yang suka bertanya terus, maka dijawab oleh Allah, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra ufati'ul launuha tasurrun nazirin. Ciri sapi tadi berwarna kuning ketuaan. Artinya seperti warna keemasan, warna bulu sapi tadi. Yang ketika seorang itu melihat sapi tersebut, mereka akan takjub melihat sapi tersebut. Ya, jadi ada sapi tadi berwarnanya kuning ketuaan seperti warna emas, yang mana ketika seorang melihat akan sapi tersebut, mereka takjub melihatnya. Nah, ya, misalnya kita yang melihat emas lah, takjub kita melihatnya tadi. Nah, sebagaimana melihatnya sapi ini, memiliki perasaan takjub ketika melihatnya. Maka ketika setelah itu belum habis lagi urusan. Kaum Bani Israel ini kembali lagi bertanya, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Wahai Nabi Musa, berdoalah kepada Allah untuk menerangkan kepada kami ciri khusus daripada sapi tadi. Innal baqara tasyabaha 'alaiha. Karena sesungguhnya sapi tadi belum jelas bagi kami. Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Dan jika menginginkan oleh Allah, niscaya Allah akan memberi hidayah kepada kami. Mereka kembali bertanya, padahal sudah dijelaskan sapi tadi
usianya pertengahan, tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Warnanya seperti kuning keemasan. Mereka minta lagi untuk dijelaskan lebih detail lagi berkenaan tentang sapi tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala innahu yaqulu innaha baqaratul la zalulun tusirul arda wala taskil harth. Sapi tadi belum pernah dipakai untuk membajak sawah. Belum pernah dipakai membajak sawah wala taskil harth, dan tidak juga memiliki belang. Artinya kalau seumpama sapi dipakai untuk membajak, tentu tuannya itu ada memakai cambuk, dicambuk sapi tadi untuk supaya bergerak kan, ada bekas di kulit sapi tersebut. Tapi disebutkan bahwasanya sapi tersebut memiliki ciri tidak pernah dipakai untuk membajak sawah dan tidak ada bekas belang di kulitnya tadi. Musallamatul la syiyata fiha qalul ana ji'ta bil haqq. Sekarang sudah jelaslah kata Bani Israel tadi tentang ciri daripada sapi tadi. Fazabahuha, maka mereka menyembelih, wa makadu yaf'alun. Hampir saja kata Allah mereka tidak menyembelih akan sapi tersebut. Jadi ini ada sebuah kisah nantinya, nanti insya Allah di kesempatan akan datang akan kita jelaskan lagi kenapa Allah memerintahkan kepada Bani Israel ini untuk menyembelih akan sapi tersebut. Rupanya ada sebuah kisah yang sangat menakjubkan di balik daripada penyembelihan dari sapi tersebut. Insya Allah akan kita sambung di pertemuan yang akan datang di dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-67. Mudah-mudahan ada hikmah ilmu yang dapat kita ambil dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wasi'lana fi arzaqina waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali hasanan fi ali qaiman bila zawal ya mubdi'an bila misal falkal hamdu wal minnat wasyarafu ala kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.